Halo semua, kembali lagi bersama gua. Dan kali ini gue pengen ngebawain materi tentang Microsoft 365 Admin Center. Nah, Admin Center adalah, ya bisa dibilang jantung dari segala aktivitas yang ada di Microsoft 365. Nah, sebenarnya nih di Microsoft 365 ini di Admin Center ini benar-benar simpel ya. Maksudnya ini tuh lebih ke organisasi. Bedanya dengan yang lain, ya kalau misalkan yang lain itu lebih spesifik, kayak misalkan Exchange untuk email, security untuk keamanan, termasuk antivirus, terus compliance untuk kepatuhan data. Nah, kalau ini tuh lebih ke manajemen aja. Nah, ini kita pertama kali kita login. Kalau misalkan kalian login Microsoft itu nggak langsung ke sini gitu kan, kalian bisa langsung ketikin admin.microsoft.com, atau kalau misalkan kalian masuknya dari office.com gitu kan, ya kalian bisa ngelihat di sisi kiri itu kan banyak banget ya icon-icon gitu kan. Nah, di sini ada menu admin. Kalau misalkan icon ini nggak muncul, kalian bisa klik titik 9 ini, terus cari all apps, masuk ke admin. Tuh, admin muncul. Tapi ya paling simpel sih ketikin aja admin.microsoft.com gitu kan. Oke. Halaman pertama adalah home atau beranda. Di sini ada kayak highlight gitu ya, finish setting up Microsoft 365 Business Premium. Nah, ini kalau misalkan ini sih sebenarnya cuma install Office doang ya. Jadi kita close aja. Don't remind me. Ini kenapa nggak mau nih don't remind me? Oke. Nah, seperti inilah ya. Nah, di sini ada beberapa kartu yang fungsinya adalah untuk merangkum segala informasi yang ada di organisasi kita. Salah satunya Service Health, terus Message Center, terus ada billing juga kalau misalkan ada tagihan, terus Microsoft Team, User Management, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa tambah atau kurangi dengan cara klik plus yang ini nih. Nah, ini misalkan setup itu tinggal diklik tambah di sini, Azure Active Directory itu tinggal tambah, dan lain sebagainya. Kalau misalkan mau remove, tinggal klik kanan remove. Oke. Terus selanjutnya di menu user. Nah, di sini ada active user, contacts, guest user, deleted user. Nah, ini active user ini tentunya memperlihatkan beberapa user yang saat ini memiliki akun dan masih dapat dibuat aktivitas ya. Maksudnya user itu masih bisa login gitu. Nah, active user ini terus gimana bang kalau misalkan ada user yang punya akun tapi nggak pernah aktif gitu kan? Nah, itu sebenarnya tetap muncul di sini, tetap muncul. Cuman dikategorikannya ini cuma active user aja. Terus kemudian kontak adalah orang yang di luar organisasi tapi terlist di dalam organisasi kita. Misalkan kalian punya kontak orang luar gitu, misalkan bla 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 @kontoso.com, sedangkan kita kan miniliko.xyz gitu kan. Nah, kontoso.com itu mau ditambahin di list kontak kita gitu, address book gitulah ya ibaratnya. Nah, itu tinggal tambahin @kontak, nanti dia akan muncul di exchange mereka, di email mereka. Terus guest user. Nah, guest user ini beda sama kontak. Kalau ini memang konsepnya agak mirip ya, karena melibatkan orang luar organisasi. Tapi kalau misalkan di sini guest user itu lebih kayak misalkan kita punya grup di dalam Teams, terus kita invite orang tersebut ke dalam grup kita. Nah, nanti orang tersebut akan terlist di grup kita dan di sini nanti akan muncul nih akunnya dia gitu kan. Dan ini berbeda banget sama kontak. Kalau kontak itu ya udah cuman nama, email, dan itu muncul gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ketikin di email gitu, dia akan muncul namanya. Tapi kalau misalkan guest user, orang tersebut tuh bisa interaksi di dalam wilayah Microsoft 365 kita. Nah, terus kemudian deleted user. Nah, deleted user ini ya sebenarnya active user yang di delete, nanti munculnya ke sini. Oke. Terus habis itu device itu ada active device dan autopilot. Nah, kalau aktif ya, kalau device itu kan namanya alat gitu ya. Nah, kalau misalkan active device itu ya alat-alat yang masih aktif gitu kan. Berarti laptop-laptop yang masih digunain oleh user gitu, munculnya ke active device. Terus autopilot berarti device yang di setting untuk si user tersebut itu bisa setup sendiri gitu, tanpa perlu campur tangan kita. Nah, itu nanti kita akan masuk ke menu endpoint gitu kan. Nah, terus Teams Group. Nah, Teams and Group ini lebih kayak ya grouping aja sih gitu kan. Active Teams and Group ya berarti grup-grup yang aktif gitu. Nah, grup ini biasanya kalau kita create group, otomatis kita bisa membuat grup tersebut itu ada teamsnya. Tapi kita juga bisa
disable Teams-nya di grup tersebut gitu kan. Nah, ini juga ada keterangan tim status gitu ya. Berarti kalau misalkan tim statusnya ada logo Teams-nya, ya berarti grup tersebut itu ada channel dan Teams di Microsoft Teams. Terus deleted groups, ya berarti aktif grup yang sudah di delete gitu kan. Shared mailbox, ya ibarat kayak kalau misalkan karyawan kalian itu pengen punya email dan email tersebut akan dibuka oleh beberapa karyawan, lebih baik kalian membuat shared mailbox daripada karyawan tersebut nge-share passwordnya ke karyawan lain. Terus roles itu ibarat kayak peran gitu ya. Peran kalau misalkan si user tersebut atau karyawan mau naik jabatan jadi manajer gitu kan, terus mau ngeliat nih settingan-settingan di admin ini seperti apa gitu kan, ini bisa ditambahin di role assignment. Nah, kalau administrative unit ini lebih kayak ke role assignment, tapi bedanya adalah membagi organisasi ke dalam beberapa unit gitu kan. Nah, nanti unit tersebut itu kita bisa assign administratornya. Ibarat kayak kita tuh mengassign sebuah role ke dalam grup gitu. Nah, cuman ini namanya administrative unit, bukan ke grup. Nah, resource itu lebih kayak kalau misalkan kalian punya beberapa device gitu yang untuk digunakan meeting gitu kan. Nah, gue udah jelasin sebelumnya kalau misalkan sempat ada Teams yang digunakan di dalam meeting room. Nah, ini bisa ditambahin di rooms and equipment di resources, dan itu kita harus enroll dari device tersebut dan nanti akan otomatis muncul di sini. Nah, sites itu ibarat kayak kita punya lokasi lokasi penyimpanan di SharePoint. Terus kita punya beberapa file atau folder, ibarat kayak kalau misalkan root folder server kita itu ya ini nih. Kalau misalkan di on premise kan pakai IP gitu kan. Nah, kalau ini tuh ya udah dia pakai HTTP gitu. Ya ibarat ini komputer lah, sebuah server. Terus habis itu ada folder lagi di bawahnya namanya sites. Terus kemudian ada lagi subfoldernya. Nah, ini adalah sites yang kita miliki gitu kan. Jadi ini kayak situs di dalam SharePoint kita. Ya kita harus buka SharePoint dulu gitu kan. Nah, terus kemudian ada billing. Nah, di billing ini kita dapat mengatur pembayaran, terus tagihan, invoice dan lain sebagainya itu munculnya di sini. Nah, kita juga bisa beli produk baru dari sini juga, atau sekedar melihat-lihat juga bisa kalau misalkan kalian belinya dari third party gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa beli langsung dari sini, tapi paling tidak kita bisa cari nih produk-produk yang akan kita beli tuh dari sini. Oke, kita lihat purchase service ya. Nah, tinggal kita searching gitu kan. Di sini ada Microsoft 365 E5, Microsoft 365 E5 Insider Risk Management. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu detailsnya, tinggal klik details. Terus kalian juga bisa mengcompare atau membandingkan dengan produk lain gitu. Kita klik E3 di sini contohnya ya. Ini compare gitu ya. Nah, tinggal klik atas compare, dan maksimal itu ada 3 biji, ada 3 item yang bisa kita compare. Karena halamannya nggak muat gitu ya. Nah, di sini nih. Nah, ini kalian bisa bandingkan beberapa produk dari Microsoft Admin Center gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak jelas juga, ya kalian bisa tanyakan sales atau kalian bisa searching. Atau nanti aku akan buatkan videonya perbedaan antara beberapa produk yang mirip-mirip di Microsoft ya. Terus selanjutnya your product itu sebenarnya kayak your license gitu ya. Nah, ini lisensi-lisensi yang kita miliki, kita bisa manage di sini. Kita bisa lihat nih sisa kuota kita, sisa lisensi yang kita miliki ada berapa. Nih, macam-macam kan. Oh, ini kita bisa lihat. Nah, kalau benefit ini lebih kayak keuntungan yang kita dapatkan sih gitu kan. Ini license juga sama kayak your product. Bill and payment ya lebih kayak ke tagihan dan cara pembayarannya. Nah, di sini ada 3 macam submenu ya. Di sini ada invoice, berarti invoice atau tagihan-tagihan yang bisa kita download secara online gitu kan. Terus kita bisa bisa teruskan ke bagian finance. Terus kemudian ada metode pembayaran. Kalau misalkan organisasi kalian itu memiliki beberapa macam rekening gitu ya, kalian bisa tambahkan di sini. Tapi biasanya kalau misalkan kalian beli langsung dari third party, Tapi biasanya kalau misalkan kalian beli dari third party, ya kalian
Nah, koordinasikan dengan third party-nya gitu kan. Terus billing profile ini kayak misalkan kita memiliki organisasi, kita beli langsung dari Microsoft, kita bisa tambahin profile info kita itu organisasi kita di sini. Jadi kayak alamat penagihannya, nama perusahaannya itu bisa di sini. Nah, untuk selanjutnya billing accounts ini kayak ibarat kita memiliki beberapa anak perusahaan misalnya. Nah, anak perusahaan tersebut kan tentunya memiliki tagihannya masing-masing gitu kan. Kita bisa masukin ke dalam billing account ini. Terus kemudian ada proposal juga. Ini biasanya dari representatif Microsoft dibuatnya. Terus kemudian kita bisa lihat progresnya di sini. Terus payment method juga sama nih kayak di bill and payment. Kita bisa tambahin metode pembayaran. Terus billing notification. Nah, kalau misalkan kita mau Microsoft itu mengirimkan tagihan itu lewat beberapa email, kita bisa tambahkan di sini gitu kan. Ini salah satunya ada beberapa yang ditambahkan di billing administrator ini kan. Ini biasanya global administrator atau billing administrator ini langsung otomatis ditambahkan di sini. Nah, kemudian di sini ada setup juga. Nah, ini biasanya kalau setup lebih kayak gimana kita membuat organisasi kita itu lebih rapi gitu ya. Atau di sini juga ada tutorial, terus artikel-artikel yang terkait dengan hal tersebut. Kalian bisa lihat di sini nih kayak Microsoft Viva, Remote Work Essential, Migration dan lain sebagainya. Ini juga ada sign-in security, apps and emails, meeting and voice, bla bla bla. Nah, terus ada health juga. Nah, health itu gunanya buat apa sih? Health itu gunanya kita dapat melihat kesehatan atau status dari layanan kita gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan ada error dari Microsoft-nya itu bisa kita lihat di sini nih. Nah, contohnya di sini untuk hari ini nggak ada insiden ya. Health-nya itu healthy, OneDrive healthy, SharePoint healthy, Yammer healthy, bla 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 healthy. Nah, di sini paling ada beberapa advisory ini biasanya isu tapi yang nggak parah gitu ya. Yang parah tuh yang namanya insiden atau yang critical juga ada gitu kan. Nah, issue type-nya itu apa? Kita bisa klik di sini. Nah, ini nanti diterangin nih di sini nih. Nah, Microsoft bakal ngejelasin di sini gitu. Terus di sini juga ada recommended action gitu kan. Jadi kalau misalkan Microsoft 365 kita itu kurang aman gitu kan, kurang terpakai oleh karyawan-karyawan kita bisa lihat di recommended action. Nah, ini untuk dashboardnya ya. Nah, ini untuk service health-nya ya sama kayak tadi ya. Ada beberapa isu yang dari Microsoft nih, keterangannya juga ada. Kalau misalkan kita lihat, tinggal kita klik aja. Nah, ini lebih detail nih tuh kan, lebih banyak nih. Oh, ternyata kebanyakan healthy. Oke, berarti aman. Terus sisanya juga advisory, berarti aman. Nah, jadi kalau misalkan ada error, coba cek di sini. Kalau misalkan ada user yang komplain, kok emailnya nggak kekirim atau kok emailnya nggak masuk, coba cek dulu di Microsoft Service Help sebelum ke vendor kalian gitu. Terus kemudian Windows Release Help. Nah, Windows Release Help itu ya kalau tadi kan service-nya Microsoft, kalau ini ya lebih kayak update-nya Windows gitu. Kita bisa ngeliat nih Windows 11 version 22 H2 itu gimana update-nya gitu kan. Oh, ternyata ada connection my file gitu kan, terus ada conversion of text bla 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 might not work gitu kan. Ini juga kita bisa lihat di sini gitu, tanpa perlu kita cari di Google gitu kan. Oh, ini ada error apa nih di Microsoft, ada error apa nih di Windows gitu kan. Nah, kita bisa ngelihat di sini. Terus juga historinya juga ada gitu kan. Ternyata resolving KB, ternyata isu ini terresolve oleh KB sekian, update sekian gitu kan. Terresolve-nya tanggal sekian, terakhir update tanggal sekian. Cukup lengkap di sini. Terus message center ini lebih kayak high level overview ya, kayak penglihatan dari tingkat tinggi. Itu tentang dari beberapa perubahan yang akan diatur. Nah, ini kemudian message center ini kayak notifikasi dari Microsoft ketika ada perubahan yang sudah di planning oleh Microsoft dan kemungkinan akan berdampak ke beberapa user yang ada di organisasi kita gitu. Nah, ini ada network protection, safe attachment gitu kan, retail policy action gitu, bla bla bla. Ini semuanya ada di sini. Jadi kalau misalkan kita mau ngelihat update apa aja yang akan Microsoft lakukan, bisa kita lihat di sini. Terus juga ada arsip. Kalau misalkan arsip itu berarti
perubahan-perubahan yang sudah Microsoft lakukan dan berhasil gitu kan. Terus ada product feedback, kalau misalkan Microsoft ini agak susah, misalkan kalian juga ingin komplain, terus kalian juga ingin memberikan saran kepada Microsoft, oh ini loh sebenarnya harusnya seperti ini gitu kan, harusnya tuh ada fitur ini, harusnya ada fitur ini. Nanti Microsoft akan mempertimbangkan saran dari kalian. Nah, ada NPS Survey Insight, ya ini Net Promoter Score sih ya. Kalian coba cari tahu sendiri lah Net Promoter Score. Oke, network connectivity gitu kan. Nah, ini network connectivity ini kita juga lihat dari Microsoft gitu kan. Ini apa aja yang kira-kira baik gitu kan, apa aja yang kira-kira nggak baik gitu kan. Ini juga ada map globalnya, ada insight-nya, terus ada lokasi-lokasinya gitu kan. Nah, ada sampelnya juga yang ditarik gitu kan. Terus ada juga historinya kayak gimana gitu kan, your points gitu. Nah, ini threat dan antivirus. Nah, ini biasanya kayak kalau misalkan kita memiliki email gitu, exchange, terus kemudian ada tentunya kan kita memikirkan kan bagaimana nih kalau misalkan ada email yang berisi virus atau berisi hal-hal yang tidak baik gitu kan, atau ya ancaman terhadap organisasi kita. Ini kita bisa lihat di sini. Tapi ternyata di sini ada tulisannya nih, no fully managed devices yet. Nah, berarti kita harus tambahin dulu nih device kita gitu kan. Berarti kita harus masukin device kita tuh ke enrollment di endpoint, dan kita nggak bisa buka di sini karena kita nggak ada device. Jadi kita harus klik manage device di Microsoft endpoint. Nah, terus ada software update juga nih gitu kan. Jadi Microsoft 365 desktopnya itu kita bisa update, dan termasuk Windows-nya juga kita bisa update. Oke, nah sekarang ini kan seperti ini ya menu-menunya ya, tapi ternyata ada beberapa menu lagi yang kelewat. Kenapa? Karena kita nggak show all. Nah, di sini ada support. Ada support nih, kalau misalkan kalian ada isu, kalian bisa ajuin tiket gitu, tanpa harus kalian kontak ke third party kalian gitu kan. Sebenarnya sama aja kalau misalkan kalian komplain ke third party di tempat pembelian Microsoft 365 kalian, yaitu akan balik lagi, mereka akan menyarankan kalian membuka tiket gitu. Tapi memang ada beberapa isu yang bisa mereka solve, tapi kebanyakan kalau misalkan isunya terkait dengan sebuah fungsi, ya berarti kita harus ajukan tiket gitu. Nah, ini kita bisa tambahin di sini nih, can install Office, kita harus ketikin. Nah, terus ada service request yang kita ajukan. Nah, di sini gue udah mengajukan satu tiket ya, karena gue nggak bisa import gitu ya, import policy dari Exchange on premise. Nah, ini begini nih, ada historinya bla 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 bla. Terus di sini ada customer logbox. Ini kalau misalkan Microsoft perlu remote ranah kita, environment kita, ini ada di sini juga. Terus Microsoft hardware support. Nah, ini lebih ke, kalian tahu Microsoft Surface kan? Nah, itu ya bisa komplain hardware kita, terus kita bisa kembalikan, terus nanti hardwarenya akan muncul di sini gitu. Tapi kan ya kita kan nggak punya Surface gitu kan, jadi yang nggak usah gitu. Nah, di sini juga ada settings. Nah, ini menu-menu yang lebih ke organisasi, kayak contohnya tambah domain gitu kan. Ini kita bisa beli di sini, atau kita bisa langsung beli domain dari Microsoft tanpa perlu ke GoDaddy, tanpa perlu ke Namecheap dan lain sebagainya. Terus di sini search and intelligence. Nah, search and intelligence ini sebenarnya lebih kayak fungsi pencarian yang ada di Windows ya, atau di Bing. Jadi kalau misalkan di Microsoft ini kan menggunakan Microsoft Edge gitu ya sebagai browser. Nah, kalau misalkan kita searching, itu kita bisa tambahin, masukin di sini. Terus kita bisa tambahin juga kayak wiki atau artikel-artikel gitu, dan dimasukkan ke dalam search and intelligence ini. Maka ketika si user tersebut search di Cortana, itu juga akan bisa muncul ke dalam Cortana mereka gitu, dan akan ke simpan di sini. Oke. Terus ada organization settings. Nah, di sini ada 3 biji ya. Gue nggak akan jelasin satu-satu yang ada di sini, tapi gue akan bikin video terpisah nanti. Di sini service ini terkait dengan pelayanan. Oh, sorry, bukan pelayanan sih. Terkait dengan aplikasi-aplikasi apa yang bisa ditawarkan Microsoft yang dapat kita gunakan. Ini salah satunya adalah Directory Synchronization, itu untuk sinkronisasi Active Directory dari Azure ke on-premise. Terus ada juga email, exchange gitu kan, kita bisa track message dan lain sebagainya, ini bisa dari sini. Terus juga ada
Microsoft Teams gitu kan. Ini juga sebenarnya admin.teams.microsoft.com itu juga udah menjawab gitu kan. Nah, pokoknya banyak deh dia service itu kan. Dan selanjutnya ada security and privacy. Nah, ini lebih kayak ke data aja sih, data password kita gitu kan. Kita bisa atur ketika user itu login ke dalam portal Microsoft, itu kira-kira timeoutnya berapa menit gitu, sampai selama nggak ada aktivitas ya akan di logoutkan sendiri. Terus ada juga ekspirasi, maksudnya password expiration atau kadaluarsa password gitu ya. Jadi kita juga bisa atur biar si user tersebut itu passwordnya nggak pernah expired gitu kan. Atau kita juga bisa atur dalam beberapa hari password tersebut harus diganti. Nah, ini bisa tambah sini. Terus service password, terus privilege access. Ini buat admin-admin ya. Terus selanjutnya ada organization profile. Nah, ini waktu kita udah coba masuk ke custom theme ya. Biar di sini tuh ada logonya, terus biar ininya warna ungu juga. Terus kita juga bisa tambahin help desk information. Kalau misalkan organisasi kalian itu memiliki IT supportnya sendiri, itu kita bisa tambahin di sini. Terus ada keyboard shortcut dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga bisa memilih update preference-nya gitu kan. Ada setengah tahun sekali, ada 1 tahun sekali, itu ada di sini semua. Nah, di sini juga ada reports. Nah, di reports ini lebih kayak adoption score. Jadi kira-kira organisasi kita itu skornya berapa sih untuk dalam menggunakan Microsoft 365? Apakah sudah maksimum? Apakah sudah maksimal gitu kan? Kalau misalkan belum, kita bisa lihat di adoption score ini. Nah, kita harus turn on dulu. Nah, terus kemudian pemakaian, usage. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih beberapa produk dari Microsoft yang sudah digunakan gitu kan. Kayak contohnya Exchange. Apakah ada aktivitas email gitu kan? Nah, ternyata ini nggak ada. Ini tuh kayak sebelumnya itu banyak karena memang cuman simulasi ya dan baru dibuat gitu kan. Nah, ternyata ini dikit. Terus kemudian ada form, ada Microsoft Browser, Microsoft Project, Teams dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada sub-subnya. Ini gua akan bikinkan di video selanjutnya. Nah, terus kalau misalkan kita mau pindah ke admin center yang lain, ini juga ada gitu kan. Ada security, compliance, endpoint, Azure Active Directory gitu kan. Ada Exchange, SharePoint, Teams. Dan kalau misalkan mau lebih lengkap lagi, kita bisa klik All Admin Center. Nah, ini ada banyak banget kan menu-menu adminnya. Dan sampai sini aja tutorial dari gua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.